Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani! Daripada bingung-bingung, gimana kalau kamu telepon papi kamu? Kan kamu pernah cerita sama tante kalau papi kamu tahu di mana Indah berada. Tante, papi dari awal tidak suka sama Indah. Dan dia tidak ingin kalau saya menikah sama Indah. Kan bisa pakai alasan Dandi. Betul juga, Tante. Kelihatannya itu masuk akal. Ya udah, sana cepat telepon. Enggak sekarang, Tante. Kalau begitu besok saja saya telepon papi. Saya tidak bisa melupakan Indah selama hidup saya, Tante. Apalagi sekarang, dia sudah sendirian. Dulu waktu masih ada Rama di sampingnya, saya berusaha menekan cinta saya. Dan saya mengalihkan perhatian saya ke Dandi. Dan sekarang, setelah Rama tiada, dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Bagi saya, menikahi Indah bukan hanya memenuhi cinta saya, tapi untuk menebus segala penderitaan yang dia alami. Dan semuanya itu berawal dari kesalahan saya masa lalu, Tante. Hai, sweetie. Jumper datang lagi. Papa ada? Belum pulang, Tante. Kamu jangan terus-terus panggil saya Tante. Papa tidak bilang supaya panggil saya dengan Mama. Belum. Hei, kalau begitu, saya yang bilang supaya kamu panggil saya dengan sebutan Mama. Mengerti kamu, ya? Tante kan bukan mama saya. Iya, tapi sebentar lagi Tante akan jadi istri dari papa kamu. Jadi kamu harus mulai panggil saya dengan sebutan Mama. Tante berani jadi istrinya papa. Memangnya kenapa? Tante tahu nggak? Nanti kalau saya meninggal, saya nggak mau jadi bidadari. Saya mau jadi hantu aja, biar bisa nakut-nakutin Tante. Wah! Saya harus ambil sikap tegas sama anak pembangkang begini. Kalau tidak, dia akan sangat merepotkan. Tante mikirin apa? Takut nanti kalau saya jadi hantu ya? Kamu ya, anak kurang ajar. Kamu tidak pernah diajarin sopan santun. Kamu harus belajar sopan sama calon mama kamu. Mengerti kamu anak kurang ajar? Siapa yang mengajari kamu? Brengsek kamu ya. Saya kamu mengerti sopan sama calon mama kamu. Kamu kurang ajar. Apaan ini? Kamu tahu nggak anak ini lagi sakit? Tega-teganya kamu bikin dia menderita. Tutup mulut kamu. Kamu tahu, kamu tinggal di sini karena calon suami saya kasihan sama kamu orang. Supaya kamu tidak menggelandang di jalan. Jadi kamu jangan sekali-sekali ikut campur urusan saya. Hah? Atau kamu boleh pak barang kamu dan kamu keluar dari rumah ini. Mengerti kamu? Ini bukan rumah Tante, ini rumah saya. Kalau Tante nggak suka sama Tante Indah, Tante aja yang pergi. Rupanya dia sudah berada di bawah pengaruh perempuan gelandangan ini. Brengsek. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya cari jalan. Harus.
Saya harus usir perempuan murahan itu dari rumah ini. Apapun alasannya, selama perempuan yang bernama Indah itu masih ada di sana, ini sangat berbahaya sekali. Kalau Jimmy tahu bagaimana anaknya mencintai perempuan itu, dia akan membuka pintu hatinya perlahan-lahan. Dan perempuan itu akan masuk lewat sana. That's why, Mom, I told you about that woman. Mama harus bilang sama Jimmy. Ingatkan Jimmy mengenai janjinya. Bahwa Jimmy harus menikah dengan saya. Sesuai dengan janjinya dia. Dan permintaan Novita. Sebelum Novita meninggal. Bahwa saya harus jadi ibu dari anaknya Jimmy. Percuma sayang. Janji Jimmy di hadapan istrinya sebelum dia meninggal bisa saja terkubur dengan istrinya. Sekarang yang lebih penting bukan mengingatkan Jimmy, tapi kita harus mencari jalan keluar supaya perempuan yang bernama Indah itu bisa keluar dari sana. Saya terpaksa berbohong supaya Mia tidak menyiksa dirinya dengan tidak makan, tidak minum, Wan. Oke, kalau itu alasan kamu membohongi Mia, saya bisa terima. Tapi kenapa kamu membohongi saya juga? Saya terpaksa melakukannya untuk menutupi kesalahan Mia. Kesalahan Mia? Apa salah anak saya? Karena dia tidak bisa hamil, itu? Bukan itu, Wan. Bahwa dia tidak bisa punya anak, ada takdir yang tidak bisa kita elakkan. Lalu apa? Hah? Sewaktu kamu di Surabaya, saya menemui Indah dan bisa meyakinkan perempuan itu tentang niat baik saya. Saya bilang sama dia, saya punya niat baik. Bahwa tanpa setahu dia, sayalah orang yang berikan 50 juta rupiah untuk biaya operasi Rama. Ibu angkanya sudah pergi. Saya ingatkan sama dia, bahwa akan mudah bagi dia kalau dia memikirkan masa depan dirinya dan juga masa depan Dadi, kalau dia mau menyerahkan Dadi kepada saya. Kemudian dia mengerti. Dengan sukarela dia menyerahkan Dandi kepada saya. Kebohongan apa lagi ini yang kamu tawarkan kepada saya? Ini bukan kebohongan, Wan. Kasih saya waktu untuk menyelesaikan penjelasan saya. Lalu di mana sebenarnya letak kesalahan Mia? Karena Bobby sedang tidak di rumah. Dandi saya serahkan sama Mia. Tapi bayi itu dicuri dari Mia. Hal itu membuat Mia merasa bersalah. Mia merasa dia telah melakukan kelalaian. Karena begitu Bobby tahu dan hilang dari Mia, Bobby lalu menghilang. Siapa yang mencuri Dandi? Indah. Indah? Sebentar, Suryo. Tadi barusan kamu bilang bahwa Indah menyerahkan bayinya dengan sukarela. Ya. Lalu kenapa diambil lagi? Ini kan tidak masuk akal sama sekali. Wan, orang yang sedang bingung, apalagi dalam keadaan tertekan, bisa saja melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Sekarang, bagaimana kamu tahu bahwa yang mengambil anak itu adalah Indah? Oke, saya akan jelaskan. Silakan. Karena menunggu kemungkinan malam itu Bobby akan datang, saya nginep di rumah kamu. Tahu-tahu Mia menjerit. Dandi telah hilang dari kamar sewaktu Mia lagi membuatkan minuman susu untuk Dandi. Saya kejar. Tapi dari kejauhan jelas saya lihat Indah lari membawa Dandi. Saya kejar lagi. Tapi dia keburu hilang. Mia tidak pernah cerita tentang ini sebelumnya. Iya. Saya hanya minta Mia untuk tidak bilang sama kamu. Supaya kamu jangan terbawa dalam situasi yang bisa membebani pikiran kamu. Kalau saya bisa menemukan dia, saya pasti bisa menjernihkan pikirannya dan membawa Dandi kembali. Dan saya harus bersabar untuk itu. Ya, kita nggak ada pilihan lain. Mungkin Mia memang bukan jodohnya Bobby. Mereka menikah
karena kita yang secara halus mendorong mereka untuk menikah. Kalau yang kau maksud, sekarang kita harus bertanggung jawab untuk mempertahankan perkawinannya, saya sangat setuju. Kasih waktu untuk saya bisa menemukan Indah kembali. Kamu minta saya menunggu sambil menyaksikan anak saya mati perlahan-lahan karena tidak makan dan tidak minum akibat merasa bersalah. Tidak, Suryo. Bagi saya tidak akan mendorong anak saya untuk mempertahankan pernikahannya yang membawa penderitaan. Lebih baik dia cerai sebelum terlambat. Selamat siang. Saya akan melakukan cara apapun untuk menghindari perceraian. Ya, masuk. Pak Suryo, selamat siang Pak. Gimana Masuk. kabar Pak? Baik. Masalah si Bobby sama anaknya Pak Hartawan belum beres-beres. Lo tahu dari mana? Barusan saya papasan sama dia di koridor. Tampangnya kesal. Silakan duduk. Oh, iya. Tapi sebentar lagi semuanya akan beres. Orang lain bisa menyelesaikan urusan negara. Masa saya tidak bisa menyelesaikan urusan keluarga yang jauh lebih sederhana? Halo? Papi, ini Bobby, Pi. Ya, Papi tahu. Kamu di mana? Kok suaranya berisik sekali? Saya telepon umum, Pi. Papi sudah dapatkan Dandi, Pi. Belum. Kasih Papi waktu. Soalnya Papi harus membereskan urusan perusahaan. Kamu kan tahu, sekarang semuanya berubah. Banyak peraturan baru. Kasih Papi nomor telepon kamu. Biar Papi bisa hubungin kamu kalau semuanya sudah beres. Saya nggak punya nomor telepon, Pi. Saya selalu pakai telepon umum. Nanti biar saya sendiri menghubungi Papi, ya Pi ya. Sebaiknya kamu pulang dulu, biar kita bisa bicara dengan tenang. Soalnya persoalan kita ada sekarang sudah makin rumit. Om Hartawan baru saja dari sini. Dia menuntut supaya kamu dan Mia segera bercerai. Pi, kalau Om Hartawan menginginkan supaya saya menceraikan Mia, saya setuju, Pi. Mia sudah cukup menderita. Mungkin perceraiannya membuat dia terbebas dari penderitaannya, Pi. Bobby! Bobby! Bobby, tunggu sebentar! Saya harus segera menemukan Bobby. Lalu apa rencana kamu, sayang? Mama tahu. Saya akan hancurkan nama perempuan itu di mata Jimmy. Biar dia tahu rasa. Dan Jimmy akan usir dia dari rumahnya. Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani!